podcast dadakan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang ta'rif. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Anissa dengan NIM 20124022, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan di samping saya yaitu, perkenalkan, nama saya Farah Abidah Maryam dengan NIM 20124028 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita akan memasuki materi tentang ta'rif. Nah, saya mau bertanya nih kepada Mbak Sofi, apa sih yang dimaksud tentang ta'rif itu? Ta'rif yang saya ketahui ada dua, ta'rif secara etimologi dan secara mantiki. Secara etimologi, ta'rif itu dari kata bahasa Arab, yaitu arafa, yang artinya mengetahui. Jadi, ta'rif itu adalah sesuatu atau mengandung makna, tindakan, memperjelas atau membuat sesuatu menjadi dikenal atau dipahami. Nah, kalau secara mantiki itu teknik atau cara untuk menerangkan sesuatu, baik secara tulisan ataupun secara lisan, dan kemudian diperoleh pemahaman yang jelas dan penerangan tersebut. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Mbak Farah, ada berapa sih macam-macam ta'rif itu? Macam-macam ta'rif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ta'rif had, yang kedua ta'rif rasem, dan yang ketiga ta'rif lafzi. Nah, ta'rif had juga dibagi menjadi 2, yaitu had tam dan had nakis. Ta'rif rasem juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu rasem had dan rasem nakis. Nah, definisi had yaitu ta'rif yang menggunakan rangkaian lafaz, kuli jins, dan fasal. Contohnya, manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan adalah jins dan berpikir adalah fasal bagi manusia. Nah, definisi had tam, penjelasan sesuatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan jenis qorib dan fasal qorib. Contohnya, manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Al-insan hayawan al-natik. Hewan adalah jins qorib kepada manusia, karena tidak ada lagi jins di bawahnya. Sedangkan dapat berpikir adalah fasal qorib baginya. Yang kedua, had nakis, penjelasan sesuatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan jenis bait dan fasal qorib atau hanya fasal qorib. Contohnya, manusia adalah tubuh yang dapat berpikir. Al-insan jism al-natik. Jism adalah jins bait bagi manusia dan dapat berpikir adalah fasal qorib baginya. Contohnya, manusia adalah yang dapat berpikir, hanya fasal qorib saja. Yang kedua ada rasem. Ta'rif dengan rasem adalah ta'rif yang menggunakan jins dan irdi khas. Contohnya, manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Hewan adalah jins dan tertawa adalah irdi khas, sifat khusus manusia. Rasem tam, penjelasan sesuatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan jenis qorib dan khosoh. Contohnya, manusia adalah hewan yang mampu belajar kitab. Hewan adalah jins qorib bagi manusia, sedangkan mampu belajar kitab adalah khosoh baginya. Yang kedua, rasem nakis, penjelasan sesuatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan jenis bait dan khosoh atau dengan khosoh saja. Contohnya, manusia adalah jism tubuh yang bisa ketawa.
Jism adalah jins bait bagi manusia dan bisa tertawa adalah khosoh baginya. Contohnya, manusia adalah yang tertawa dengan khosoh saja. Dan yang terakhir, lafzi, penjelasan sesuatu mu'araf yang didefinisikan dengan menggunakan kata muradif, sinonim, yang lebih jelas dan mu'araf. Contohnya, al-bar'u huwal qalamu, sesuatu yang menyerupai bambu runcing adalah pena. Dan yang kedua, al-khonafaru huwal asadu, singa jantan adalah singa. Nah, saya akan bertanya lagi nih kepada Mbak Sofi. Ya, Apakah di takrif itu terdapat syarat-syarat? ya, di ta'rif terdapat syarat-syarat. Apa aja sih syarat-syaratnya itu? Di ta'rif itu terdapat syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama itu ta'rif harus jami' mani, yaitu tidak boleh lebih umum atau lebih khusus dari yang ditakrifkan. Contohnya itu, ini yang lebih umum ya. Manusia adalah hewan. Kalau lebih khususnya itu, manusia adalah hewan yang bisa membaca dan menulis. Kalau yang lebih sesuai itu, manusia adalah hewan yang berpikir dan berkata-kata gitu. Nah, sekarang syarat ta'rif yang kedua, yaitu ta'rif harus jelas dari yang ditakrifkan, yang yaitu tidak boleh samar atau lebih samar dari yang ditakrifkan. Contohnya nih ya, air itu adalah zat yang bersifat cair dengan ikatan molekul H2O yang mengalami dinamika fluida. Nah, kalau yang lebih jelasnya itu, air adalah zat cair yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, air sungai, sumur, hujan, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kalau yang ketiga, syarat ta'rif yang ketiga itu, ta'rif harus sama pengertiannya dan yang ditakrifkan, yaitu karena ta'rif tidak dianggap benar dan tidak bisa diterima sebagai ta'rif jika keadaannya tidak sama dengan yang didefinisikan. Contohnya nih ya, rokok adalah asap yang mengepul dari mulut ke udara dan berbau memabukkan. Kadang kan asap tuh baunya nggak enak kan ya? Iya, Tuh, betul Mbak Sofi. Tuh saya tidak suka banget kalau ada orang yang rokok karena asapnya sangat mengganggu sekali. Betul. Nah, yang keempat nih, ta'rif tidak boleh berputar-putar. Maksudnya gimana sih? Kenapa tidak boleh berputar-putar? Maksudnya itu jangan sampai terjadi ta'rif dijelaskan oleh yang dita'rifi. Contohnya, manusia adalah orang dan orang adalah manusia. Itu kan sangat berputar-putar ya guys. Jadi ya, membingungkan. Nah, itu sangat bingung. Nah, sekarang syarat ta'rif yang kelima. Ta'rif tidak boleh menggunakan kata-kata yang mustarok. Mustarok itu artinya yang mempunyai lebih dari satu arti. Contohnya itu, arloji adalah pukul yang dipakai di tangan. Arloji kan itu sama aja sama jam, pukul juga di jam. Tangan kan biasanya jam juga taruh di tangan, taruh di dinding. Nah, itu yang tidak boleh melebihi dari satu arti. Nah, itu satu arti tapi sangat melebihi banyak banget guys. Gitu. Oke guys, jadi kita berdua tadi sudah menerangkan materi tentang takrif. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu, kesimpulan dari yang kita bahas tadi yaitu ta'rif secara etimologi itu kan dari kata bahasa Arab tuh yang arofa, yang berarti kan mengetahui.
berarti kan ta'rif itu mengandung makna tindakan yang untuk memperjelas atau membuat sesuatu menjadi dikenal atau dipahami oleh masyarakat atau seperti mahasiswa-mahasiswa seperti kalian ya. Itu harus memahami tentang ta'rif. Nah, yang kesimpulan yang kedua nih yaitu ta'rif secara mantiki, yaitu kan teknik atau cara yang menerangkan suatu kata atau kalimat baik dengan tulisan maupun dengan lisan untuk memperoleh kejelasan dari yang dipahami atau yang dikatakan, yang tadi kita katakan tersebut ya guys, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kesimpulannya akan dibahas oleh Mbak Farah. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu ta'rif dibagi menjadi 3 macam, yaitu ta'rif had, tam dan nakis, ta'rif rasem, tam dan nakis, dan ta'rif lafzi. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah syarat-syarat ta'rif yaitu harus jami, mani, harus lebih jelas dari yang ditakrifkan, Tuh. harus sama pengertiannya dengan yang ditakrifkan, tidak berputar-putar, dan ta'rif tidak boleh menggunakan kata-kata mustarak, mempunyai lebih dari 1 arti. Ya, begitu ya guys. Oke guys, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang materi ta'rif beserta kesimpulannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.